Ya, langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, di sini sudah masuk semua ya dengan jumlah yang baru masuk sudah ada 18 orang. Ya. Baiklah. Kita pada hari ini akan tentang patofis ya. Kita kemarin pada pertemuan minggu lalu kita sudah belajar tentang ilmu patofisiologi, juga terminologi medis, dan sekarang pada pertemuan yang ketiga ini kita akan belajar tentang patofisiologi sistem muskuloskeletal, gitu ya. Itu teman tak tahu bahwa minggu lalu kita sudah belajar tentang anatomi paha dasar, di mana di sini kita ada gambar pada rangka manusia, ya, pada rangka manusia, di mana di sini kita terbagi menjadi dua, masing-masing ada anggota atas dan juga ada anggota bawah, gitu ya. Di mana di sini untuk bagian kepala, bagian paling atas itu adalah frontal. Dengan bagian kepala di sini ada tengkorak, ada wajah, ada arah membawa, kemudian juga ada leher, dan juga ada bentuk tubuh. Bentuk tubuh diantaranya meliputi dada, perut, punggung, dan juga pada panggul, gitu ya. Kemudian ini untuk anggota bawah juga ada seni panggul, ada tungkai, ada atas ya, tungkai atas, lutut, tungkai bawah, dan juga ada pergelangan kaki. Gitu. Ini dalam banyak medis memang berhubungan sekali dengan yang namanya batang tubuh. Nah, oke, di sini kita akan belajar tentang lebih ke arah pada patologinya, gitu ya. Ayo, di sini siapa yang bisa menjawab apa itu patologi? Minggu lalu kita sudah belajar tentang terminologi medis, gitu ya. Jadi patologi ini kan berasal dari kata patofis dan juga logon. Ya, siapa yang bisa menjawab pengertian ini, anak-anak? Acungkan tangannya, siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi unsur utama patofisiologi pada sistem muskuloskeletal itu adalah benih penyakit, yang itu ada dua. Yang pertama ada agen yang terdiri dari bakteri, virus, protozoa, dan jamur. Dan yang kedua ada mekanisme adaptif tubuh sendiri, yaitu leukosit, imunitas, dan proliferasi sel. Makasih. Ya, betul, terima kasih banyak. Ya, atas jawabannya luar biasa sekali ya. Jadi betul, kita belajar tentang ilmu patologi itu, itu adalah patofis, artinya adalah penyakit, logos adalah ilmu, jadi ilmu tentang penyakit. Seperti itu yang mana tadi agent-agentnya, penyebabnya itu sudah disebutkan. Berbagai mikroba, dari mulai virus, bakteri, gitu ya. Kemudian juga ini atau jamur dan juga parasit. Kita dibahas tadi sama yang bersangkutan sama Eli ya, yang menjawab. Terima kasih banyak Eli ya, luar biasa sekali jawabannya. Ya, kita lanjut di sini. Nah, di sini kita ada sistem muskuloskeletal. Bagaimana kita tahu bahwa memang sistem muskuloskeletal itu merupakan penunjang bentuk tubuh dan juga pergerakan. Jadi yang meliputi ada tulang, ada otot, ada sendi, dan juga ada jaringan penghubung, ya. Nah, di sini kita ada sebuah kontraksi otot rangka, di mana unit kecilnya ini namanya adalah sarkomer. Nah, sarkomer ini nantinya yang akan membuat sebuah tarikan tendon untuk menggerakkan tulang, sehingga si tulang pun bisa melakukan pergerakan. Tulang itu kan merupakan sebuah rangka penunjang dan pelindung yang memang tempat melekatnya otot-otot rangka, di mana kita tahu bahwa komponennya itu adalah 70%-nya itu adalah yang terdiri dari ada kalsium, ada fosfat, dan lain-lain, gitu ya. Dan ini merupakan nantinya sebuah kekuatan terhadap sebuah kompresi. Kemudian sisa dari 70% ini adalah 30% itu adalah komponen organik.
yang terdiri dari ada kolagen, juga ada proteoglikan, dan ini merupakan sebuah yang menjadi sumber kekuatan terhadap pegangan. Nah, kemudian tulang ini memang berongga di bagian tengah, itu untuk memaksimalkan tulang dengan bahan yang ringan. Oke, kita lanjut. Dan tibalah membahas tentang pengertian dari patofisiologi itu sendiri, kemudian pengertian penyakit jenis penyakit dan juga perkembangan penyakit ya sama-sama. Kemudian tahap riwayat penyakit dan juga kita akan belajar tentang klasifikasi penyakit itu sendiri. Ya. Lanjut. Apa sih yang kita tahu definisi dari patofisiologi itu sendiri? Kita tahu bahwa patofisiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan fisiologi akibat apa? Akibat penyakit. Yang tadi betul dikatakan oleh Eli, jadi suatu agen, gitu ya, suatu agen yaitu diantaranya adalah berbagai macam mikroba yang terdiri dari parasit, ya, parasitologi, bakteriologi, virologi, gitu, ini tentang virus ataupun yeast atau jamur, gitu ya. Jamur penyebab patogis penyakit pada manusia, gitu. Jadi bukan jamur makanan, gitu ya, anak-anak ya. Nah, kemudian, jadi di sini kan patofisiologi itu sendiri adalah tentang perubahan fisiologi akibat suatu penyakit. Dan ini merupakan sebuah integratif ilmu itu sangat berhubungan sekali dengan yang namanya anatomi, fisiologi, biologi sel, molekuler, genetika, farmakologi, dan juga patologi. Jadi memang di sini ini untuk patofisiologi itu fokus terhadap apa? Terhadap mekanisme penyakit atau proses yang dinamik yang menampakkan tanda sign-nya dan juga gejala atau simptomnya itu sendiri bagaimana. Gitu ya. Jadi penyakit itu apa? Penyakit itu adalah suatu kegagalan organisme untuk beradaptasi atau mempertahankan homeostasis, gitu ya. Dan di sini penyimpangan fisiologi itu sendiri dapat disebabkan oleh banyak faktor, bisa dari itu sendiri, hipersensitivitasnya, atau misalkan ada alergi, gitu ya, dan juga bisa dari faktor genetik itu sendiri. Nah, yang menjadi benih penyakit itu apa? Yang menjadi benih penyakit itu tentunya tadi yang disebutkan oleh Ali tadi, juga kemudian bisa jadi dari mekanisme adaptif tubuh itu sendiri yang melibatkan leukosit, ya. Leukosit itu apa? Leukosit, sel darah putih, ya, imunitas dan juga proliferasi sel. Kemudian, riwayat penyakit alamiah ini sendiri memang itu perjalanan penyakit dari awal sampai akhir, gitu. Jadi tanpa adanya pengobatan atau campur tangan medis, ya. Kemudian tahap patogenesis ini sendiri itu banyak, gitu ya. Ada tahap inkubasi, ada tahap penyakit dini, dan juga ada tahap penyakit lanjut, gitu. Ini Pak lanjut. Ya. Jadi untuk konsep patofisiologis ini sendiri, di sini kita ada atrofi, yaitu atrofi ini adalah penurunan ukuran suatu sel atau jaringan. Jadi memang di sini digunakannya otot tersebut dan juga adanya pemutusan saraf yang mempersarati otot tersebut. Kemudian dari strain, apa strain itu? Strain itu adalah adanya trauma pada otot atau tendon, itu akibat dari pegangan yang melebihi batas normal. Jadi ada sebuah pegangan yang memang di sini melebihi pada batas normal. Juga sprain ini apa? Sprain itu adalah adanya trauma pada sendi yang memang berkaitan dengan cedera ligamen sehingga si ligamen ini menjadi putus, gitu ya. Oke, nah kita lanjut. Dimana di sini kita ada suatu keadaannya kita ada apa aja di sini? Ya, coba Sabrina. Ya, Sabrina. Ibu. Ya, coba di sini. Coba bacakan keadaan penyakit ada apa aja? Keadaan penyakit atau cedera yang pertama ada fraktur dan dislokasi, yang kedua ada osteoartritis, ada artritis reumatoid, ada gout, ada osteoporosis, ada skoliosis, ada tumor sistem muskuloskeletal.
nanti kita akan bahas satu persatu gitu ya. Apa? Ya, fraktur tulang. Nah, kita sekarang berbicara tentang fraktur tulang, ya. Itu merupakan suatu diskontinuitas atau terputusnya tulang. Nah, ini bisa disebabkan oleh apa? Nah, misalkan gitu ya, ada orang yang kecelakaan dari motor gitu atau apa, itu bisa mengakibatkan patah tulang. Berarti yang disebabkan oleh adanya trauma. Trauma apa? Misalkan trauma dari suatu. Nah, trauma ini dipengaruhi oleh apa sih? Tentunya trauma ini dipengaruhi oleh sesuatu kekuatan dan sudut penegak tersebut, juga keadaan tulangnya bagaimana, juga jaringan lunak yang ada di sekitar tulang. Sampai di sini paham? Ya, anak-anakku sekali, bagaimana sampai di sini paham? Paham, Ibu. Paham, Bu. Terima kasih banyak. Kemudian jenisnya ini ada fraktur komplit, ada fraktur inkomplit, ada fraktur terbuka, dan juga ada fraktur tertutup. Kita lanjut. Terus kemudian, untuk penyembuhan fraktur tulang itu sendiri, gitu ya, di sini prosesnya bagaimana? Prosesnya itu adalah adanya kematian pada sel tulang, gitu ya, kematian pada sel tulang, kemudian kerusakan jaringan lunak, gitu, dan diiringi dengan adanya pendarahan. Dari pendarahan maka akan terjadi sebuah reaksi peradangan, dari reaksi peradangan maka akan terjadi sebuah akumulasi leukosit dan sel emas. Kemudian terjadilah proses fagositosis, ya, dari fagositosis maka akan terjadi pembersihan sel itu yang mati, sel yang mati. Nah, kemudian terbentuk juga bekuan fibrin, yaitu hematofraktur. Itu merupakan tempat melekatnya sel yang baru. Kemudian untuk aktivitas osteoblast di sini terjadi sebuah tulang baru yang imatur atau kalus, sehingga menghasilkan sebuah remodeling dan membentuk sebuah tulang jati. Dan memang untuk peluhannya ini sendiri itu bisa menjadi beberapa minggu atau bulan, ya, seperti itu, gitu ya. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini kita bisa lihat ya, di sini ada proses fraktur, gitu ya, fraktur proses pada patah tulang itu sendiri bagaimana, gitu ya. Ini kita lihat di sini pada minggu pertama ketika patah tulang ini seperti ini. Lalu kemudian ketika minggu kedua dan ketiga itu ada perkapan, gitu ya, ada perkapan. Kemudian sudah mulai proses penyembuhannya. Ini pada minggu keempat sampai minggu ke-16. Dilanjut ketika ke minggu 17, gitu ya. Ini proses remodeling, gitu ya. Setelah tadi proses cut halus ini dilanjut dengan minggu ke-17, gitu ya. Ini adalah namanya adalah proses remodeling menuju penyembuhan. Kemudian, nah, untuk penyebab fraktur tulang itu sendiri, yang penyembuhannya ini aja handphone kalau itu dia rusak sebelum tulang itu dia sel-sel tulang baru yang rusak pun ini selama proses kalsifikasi. Jadi ketika proses kalsifikasi itu terjadi, nah, sel-sel tulang baru ini rusak. Itu merupakan gangguan penyembuhan yang terjadi patah tulang. Makanya kita harus hati-hati sekali ketika kita sedang proses penyembuhan patah tulang. Gitu. Kemudian bagaimana kalau misalkan fraktur pada anak-anak yang sembuh lebih cepat? Nah, jika fraktur ini terjadi panjang epidural, maka pertumbuhannya ini biasanya akan terhenti, kemudian dilanjutkan dengan retardasi pertumbuhan yang longitudinal dan deformitas progresif memang jika kerusakan ini hanya sebagian rentang, ya. Kemudian kita lanjut, ini merupakan dari fraktur tulang itu sendiri. Nah, kemudian di sini ada dislokasi pada sendi, gitu ya. Ini ketika solder, gitu ya, solder rotasi, dan ini ketika gesper rotasi, ya. Itu kemudian lanjut ke artritis, gitu ya. Coba Ibu tanya, kalau penyebab artritis apa? Yang pertama ada idiopatik, yang kedua pasca trauma atau stres berulang,
yang ketiga hemofilia, edema kronik pada sendi, yang keempat tersering atau usia lanjut, yang kelima diperparah oleh kegemukan. Kegemukan ya, berarti kegemukan juga bisa ya karena kegemukan terjadi yang namanya osteoartritis. Bisa ya Salwa ya? Iya. Ya, pintar sekali ya. Terima kasih Salwa. Nah, betul ya tadi yang dijelaskan oleh Salwa. Di sini ini merupakan penyakit dari osteoartritis. Ini ada osteoartritis pada tangan contohnya ya. Kemudian juga ini artritis pada kaki gitu ya. Jadi memang betul sekali tadi yang dibahas oleh Salwa. Jadi yang namanya osteoartritis itu adalah merupakan penyakit sendi degeneratif. Ini merupakan penyakit tulang degeneratif, jadi menyerang sendi. Yang mana itu memikul beban tubuh. Misalkan ada orang yang obesitas, otomatis daya bebannya akan menjadi berat, akan memikul beban yang berat. Itu sehingga terjadilah yang namanya penyakit osteoartritis seperti gambar di bawah ini. Kemudian juga vertebra, kemudian panggung dan juga jari-jari. Nah, apa yang menjadi tanda dari osteoartritis ini sendiri? Tandanya adalah abrasi pada rawan sendi, gitu ya. Kemudian pembentukan tulang baru pada rawan sendi. Nah, penyebabnya itu asli, penyebabnya itu adalah idiopati, kemudian hemofilia. Hemofilia sudah pernah Ibu bahas ya. Hemofilia itu adalah penyakit kelainan darah untuk sukar membeku ya. Kemudian edema kronik pada sendi biasanya ini menyerang pada usia yang lanjut dan juga biasanya akan diperparah oleh yang kegemukan atau obesitas. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita ada bentuk dari manifestasi klinis osteoartritis itu sendiri, di mana gambaran klinisnya ini adalah nyeri dan kekakuan pada satu atau lebih sendi, kemudian biasanya nyerinya itu dia akan bertambah jika digerakkan atau memikul beban tubuh, juga ada keterbatasan gerak, dan juga nodus Haberdane. Nodus Haberdane ini apa sih? Yang istilah nodus Haberdane ini merupakan pembesaran sendi intervalan distal. Apa yang menjadi temuan radiologisnya? Yang menjadi temuan radiologisnya ini adalah pertama, penyempitan ruang sendi, kedua, peningkatan densitas tulang di sekitar sendi. Dan di sini kita ada penata laksanaan osteoartritis itu sendiri. Jadi kita memang harus melindungi sendi dari trauma tambahan ya. Tentunya kita harus ada keseimbangan, istirahat, dan kerja sendi. Kemudian kalau bisa kita ketika terjadi osteoartritis kita harus menggunakan tongkat atau misalkan alat bantu jalan apapun itu, dan tentunya kalau untuk orang yang obesitas atau kegemukan harus menurunkan berat badan. Kalau misalkan bagaimana nih untuk terapi fisiknya? Untuk terapi fisiknya kita harus menghilangkan nyerinya, kemudian mempertahankan kekuatan otot dan juga rentang geraknya. Dan juga kita bisa dengan obat-obatan, yaitu ada analgetik, ada antiinflamasi, dan juga bisa kita dengan melakukan pembedahan untuk memperbaiki deformitas itu sendiri, gitu ya. Nah, kita juga bisa dilihat di sini ada gambar, itu ada artritis rheumatoid. Artritis rheumatoid itu ada peradangan kronik ya, itu merupakan degenerasi jaringan ikat, juga ada penyakit autoimun pada sendi. Nah, yang menjadi faktor resikonya apa? Yang menjadi faktor resikonya ini sendiri bisa dari gender, itu bisa terjadi, biasanya pada wanita itu dia lebih besar ketimbang pada pria, lebih banyak dalam hal ini. Kemudian usia pun juga itu berpengaruh sekali, ya, usia yang tua akan semakin rentan terkena penyakit rheumatoid, bisa karena genetik juga, atau anggota keluarga, dan cedera sendi lainnya. Ya. Gejala umumnya bagaimana? Gejala umumnya ini dia biasanya demam, lemah, nyeri tubuh, juga pembengkakan pada sendi, gitu ya, dan nyeri dan kaku sendi, gitu. Kemudian komplikasinya ini biasanya nodus rheumatoid extrasinovium di katup jantung, paru, limpa napas, biasanya yang menjadi kena glaukoma. Itu adalah merupakan penyakit rheumatoid arthritis yang sudah tadi dijelaskan. Nah,
Penata laksanaan artritis rheumatoid ini sendiri tujuan pengobatannya tentunya kita untuk menghilangkan nyeri dan peradangan, juga untuk mempertahankan fungsi sendi dan kemampuan, maksimal untuk si penderitanya, dan juga untuk mencegah atau memperbaiki deformitasnya. Penata laksanaan jelas kita harus istirahat, latihan fisik, juga termoterapi. Selanjutnya di sini juga kita ada gout, ada gout. Nah, gout ini berarti tadi adalah apa? Gangguan metabolik, Ini gangguan metabolik biasanya karena meningkatnya kadar asam urat. Dan juga biasanya kena sekresi yang berlebihan atau ekspresi yang berkurang. Dan kristal monosodium urat monohidrat ini yang terbentuk biasanya pada sendi dan jaringan sekitar sehingga mengakibatkan sebuah reaksi peradangan yang hebat. Nah, ketika terjadi suatu reaksi peradangan yang hebat ini, timbullah yang namanya rasa nyeri. Dari nyeri ini maka akan terjadi sebuah kerusakan pada sendi. Ya, ini kenapa laksanaannya? Biasanya ketika kita terjadi serangan gout itu, tinggikan dan istirahatkan sendi, kemudian kompres yang dingin dan obat-obatan ini anti-inflamasi non-steroid, juga injeksi steroid jika diperlukan untuk mencegahnya, turunkan kadar asam urat. Seperti itu. Jadi kurang juga makanan yang tinggi purin. Kalau kita terkena gout, misalkan kayak jeroan, seafood, misalkan, saya kena gout nih, berarti otomatis misalkan jeroan itu harus dihindari, jangan makan jeroan seperti itu. Lanjut, ini ketiga ya, selain makanannya tinggi purin, tentunya minum cukup air, diet yang seimbang, aktivitas fisik yang rutin, itu harus demi untuk mencegah Kemudian kita lanjut ke osteoporosis. Osteoporosis itu apa? Osteoporosis itu adalah penyakit metabolik, di mana ada sebuah reduksi kepadatan pada tulang dan sehingga mudah menjadi fraktur. Di mana aktivitas osteoplas juga lebih besar ketimbang osteoblas. Yang menjadi faktor penyebabnya apa? Biasanya karena kecepatan pembentukan yang menurun seiring usia, juga diiringi dengan turunnya kadar estrogen pasca menopause dan penurunan aktivitas fisik tentunya. Nah, kita bisa lihat gambar di sini bagaimana ini tulang yang sehat seperti ini ya. Nah, ketika terjadi osteoporosis seperti ini, Jadi ada perbedaannya antara tulang yang sehat dengan tulang yang sudah terkena osteoporosis. Osteoporosis ini yang menjadi gambar klinisnya biasanya memang tanpa gejala, namun adanya fraktur, nyeri dan juga adanya deformitas, dilanjutkan dengan corpus vertebra yang kolaps sehingga mengakibatkan sebuah ketosis. Untuk pencegahannya kita harus olahraga, nutrisi yang bagus, tetap estrogen pada wanita menopause, dan juga tentunya terapi testosteron pada pria. Kita harus banyak mengkonsumsi vitamin B, kalsium, dan hindari merokok. Kemudian dilanjutkan dengan osteopenia. Apa itu osteopenia? Osteopenia ini adalah gangguan muskuloskeletal yang menyerang tulang dan ditandai dengan berkurangnya kepadatan pada tulang, sehingga tulang pun biasanya akan menjadi rapuh. Nah, ini adalah pada penyakit osteopenia, Ini beda ya, ini osteopenia dan ini adalah osteoporosis. Nah, kemudian osteomalacia, apa osteomalacia juga ada ya. Jadi osteomalacia ini adalah gangguan muskuloskeletal yang terjadi saat tulang itu dia menjadi lebih berlentur biasanya dan tidak bisa mengeras, sehingga biasanya rentan untuk bengkok, seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke osteomalacia, Osteomielitis itu infeksi yang menyerang tulang biasanya melalui aliran darah atau penyebaran dan jaringan. Ini adalah biasanya oleh apa? Terkontaminasi oleh bakteri saat mengalami cedera. Biasanya seperti ini, Kita lihat bakteri. Nah, ini juga kita ada mialgia atau nyeri otot yang merupakan suatu kondisi yang terjadi saat otot ini kalau sering digunakan untuk melakukan gerakan yang berulang,
misalkan kita sering melakukan pekerjaan yang berat gitu ya. Nah, kemudian juga ada nih skoliosis. Apa itu skoliosis ini? Skoliosis ini adalah deformitas struktural kolumna atau berarti jadi adanya tulang-tulang pada tulang belakang. Gitu. Kita biasanya tata laksananya harus dengan apa? Kita harus latihan pasif dan aktif. Penahan eksternal bisa kita dengan melakukan terapi hidupnya. Kemudian tumor tulang. Tumor tulang itu kan definisi dari kanker itu sendiri kita tahu bahwa kanker itu adalah tumor ganas. Jadi tumor tulang itu jinak, namun kalau misalkan tumor tulangnya ini sudah menjadi ganas, berarti namanya adalah kanker. Oke ya, seperti itu. Nah, kanker biasanya kanker sumsum tulang ini bisa karena kayak seperti leukemia atau myeloma gitu ya. Juga bisa dipicu dari kanker primer osteoblas atau osteosit gitu ya, sehingga mengakibatkan yang namanya sarkoma gitu. Kemudian biasanya nah ini terutama dia pada tulang panjang, jadinya ini pada bagian metafisis gitu ya. Dan juga pada anak, pada remaja dan disertai dengan adanya rasa nyeri yang menyertai deskripsi atau erosi tulang. Lanjut, nah ini untuk diagnosisnya kita bisa dengan melakukan apa? Dengan diagnosisnya ini kita bisa melakukan dengan kita dengan CBC ya, atau complete blood count, gitu. Dengan X-ray kita nanti bisa terlihat gitu ya, diagnosis penyakit kita itu apa. Atau misalkan kalau X-ray ini kita yang lebih ini lagi, lebih mantap lagi ya, kita bisa melakukan dengan bone scan atau MRI gitu ya. Resonansi. Kemudian kita juga bisa dengan bone biopsi gitu, nanti akan dengan bone biopsi ini kita akan diidentifikasi patogennya itu apa, penyakitnya apa, sehingga nanti akan dikonfirmasi penyakit kita itu apa gitu. Tapi kalau untuk biopsi ini kita biasanya diambil misalkan tulangnya atau apanya, misalkan susun tulangnya, nanti akan diidentifikasi penyakitnya itu apa gitu ya, dari tulang atau susun tulang itu sendiri. Nanti baru akan dikonfirmasi oleh dokter spesialis PA biasanya diagnosisnya itu apa gitu. Mengerjakannya PA, tapi jelas berkolaborasi dengan dokter spesialis seperti ya, ahli tulang. Oke, di sini kita ada treatment atau ada pengobatannya. Ibu di sini minta yang menjelaskan, Gina, tolong jelasin tentang treatment di sini. Ya, Gina ada, Vin? Ada, Bu. Ya, silakan. Izin masuk, Bu. Jadi terkait perlakuannya sendiri itu tuh diberikan antibiotik, di mana antibiotik tersebut diarahkan kepada organisme yang menyebabkan sebuah infeksi itu sendiri. Lalu jika memang terjadi abses, maka itu harus dioperasi, yang mana operasi itu diperlukan pelepasan tulang nekrotis, di mana osteomielitis kronis itu harus menghapuskan terkait sekuestrumnya. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak ya. Jawabannya bagus sekali, bisa menggambarkan itu saja anak-anak sekalian tadi saya Ibu bahas ya, sampai gimana pengobatannya ya. Selamat belajar satu aja karena memang untuk mempersingkat waktu gitu ya. Coba satu yang bertanya yang akan Ibu tunjuk ya, Rizka. Oke. Ya, untuk pengobatan pada patah tulang, sebagaimana tadi sudah Ibu bahas juga ya tentang fraktur pada tulang. Jadi pengobatannya itu kita bisa dengan pemberian obat-obatan, tentunya dan pemberian obat-obatan untuk apa? Untuk meredakan nyeri dan mencegah infeksi pada tulang tentunya. Gitu. Kemudian bisa kita dengan pemasangan gips tentunya, yang misalkan terbuat dari plaster atau fiberglass gitu ya. Untuk apa? Untuk mencegah tulang tentunya, untuk mencegah tulang yang patah bergerak itu selama proses penyembuhan itu terjadi. Kemudian kita juga bisa melakukan dengan operasi gitu ya,
operasi. Untuk apa? Operasi itu tujuannya adalah untuk menyambung tulang yang patah bisa dengan menggunakan pen gitu ya, dengan plat atau screw gitu ya, atau dan touch gitu, seperti itu ya. Cukup jelas, Rizka? Jelas Bu, terima kasih Bu. Terima kasih banyak anak-anakku sekalian atas partisipasinya gitu ya. Sudah ikut serta pada pembelajaran pada pertemuan hari ini gitu. Semoga ilmunya bermanfaat dan nanti tolong ada tugasnya ya untuk kalian, di mana nanti kalian coba untuk membuat sebuah studi kasus, dibuat kelompok ya, di mana satu kelompoknya itu adalah 4 orang, dibuat studi kasus misalkan tentang patah tulang, nanti kalian bahas gitu ya, sambil dipresentasikan di depan seperti itu gitu ya. Pasien ini misalkan ada yang kena patah tulang, dipresentasikan di depan, itu satu kelompoknya 4 orang. Ya, sekali lagi siap ya untuk minggu depan ya. Terima kasih banyak atas perhatian kalian, kerjasama kalian yang baik gitu ya, atas sudah aktif serta gitu pada pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.